Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina haza ila yaumin nahdah. Faqawli hazad du'a rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdata min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersyukur senantiasa diberikan begitu banyak kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita tidak akan sanggup menghitung nikmat dari Allah Subhanahu wa taala karena begitu banyak yang diberikan. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tahsuha. Jika kita mencoba untuk menghitung berapa banyak nikmat Allah, la tahsuha, tentu kita tidak akan mampu dan tidak akan sanggup menghitung nikmat yang Allah berikan. Di antaranya nikmat yang Allah senantiasa berikan adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat waktu luang. Dan nikmat kesehatan dan waktu luang ini sangat berharga, dikarenakan banyak manusia yang sering lupa atau lalai terhadap dua nikmat ini. Sejalan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nikmatani maghbunun fihima katsirum minan nasi. Ada dua nikmat yang kebanyakan di antara manusia itu lupa, yaitu as-sihatu wal faragu, nikmat sehat dan waktu luang. Mudah-mudahan kita senantiasa dapat bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Salawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita semua, habibana wa nabiyana kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, sampai kepada kita semua selaku umatnya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya, bersolawat kepadanya, sehingga kita diakui sebagai umatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saudara-saudaraku yang berbahagia, jika kita melihat ayat yang pertama kali diturunkan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, di sana terdapat aktivitas utama belajar, yakni Iqra, bacalah. Hal ini menandakan bahwasanya manusia memiliki potensi untuk menempuh pendidikan. Lalu apa tujuan utama dari pendidikan dalam perspektif Islam, dalam perspektif Al-Quran? Guru kita Dr. Ki Haji A'am Abdus Salam MPD menyatakan bahwasanya visi utama pendidikan adalah membuat dan menjadikan manusia dapat menjalankan fungsinya sebagai khalifah fil ard dan Abdullah. Khalifah artinya manusia menjadi wakil Allah Subhanahu wa taala untuk melestarikan bumi, kemudian untuk memakmurkan bumi ini. Artinya ini hablum minan nas. Kemudian Abdullah artinya manusia menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan menyembahnya, menjalankan semua perintahnya, dan menjauhi segala larangannya. Artinya ini hablum minallah. Fungsi Abdullah ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surah Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada Aku. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, tafsir Ibnu Katsir, menyatakan bahwasanya makna dari ayat ini adalah sesungguhnya Aku menciptakan mereka agar kemudian Aku memerintahkan mereka untuk menyembahku, bukan karena Aku membutuhkan mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Artinya ibadah kita ini bukan karena Allah butuh diibadahi oleh kita, tapi justru kita
yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ali ibnu Abu Thalhah telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya makna liya'budun yaitu agar manusia mengakui kehambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menurut Ibnu Jurayj bahwasanya makna illa liya'budun adalah agar manusia mengenal siapa Tuhannya. Jika dilihat dalam konteks ilmu tauhid, hal ini sejalan dengan awalul wajibi alal insani ma'rifatun ilahi bistiqoni. Yang pertama, yang utama bagi seorang manusia adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan dalil-dalilnya, dengan bukti-buktinya. Saudara-saudaraku yang berbahagia, tujuan lain dari pendidikan dalam Al-Qur'an adalah untuk melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Hal ini bisa kita lihat dari penggunaan kata awalam yarau atau afara'aitum atau ro'a, ro'i yarau. Itu semuanya berarti penglihatan empirik yang mengajak manusia untuk melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Awalam yarau annallaha allazi khalaqas samawati wal ard. Dan ini juga dibuktikan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam ketika falamma janna alaihi lailu ra'a kaukaban. Ketika beliau melihat bintang, qala hadza rabbi, mengatakan ini Tuhan, ternyata bukan. Falamma ra'a qamara, ketika melihat bulan, hadza rabbi, ternyata bukan. Ketika melihat matahari, hadza rabbi, ternyata bukan. Hal ini artinya Nabi Ibrahim melakukan penelitian ilmiah. Beliau berhipotesis, kemudian ditolak, hipotesis ditolak, dan akhirnya berujung kepada melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard hanifam wa ma ana minal musyrikin. Saudara-saudaraku yang berbahagia, tujuan lain dari pendidikan tergambar dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 72. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal. Bahwasanya Allah menawarkan amanah kepada langit, kepada bumi, kemudian kepada gunung, tapi ketiganya menolak amanah ini. Wa hamalal insan, dan kemudian manusia yang dipercaya untuk mengambil amanah dari Allah Subhanahu wa taala ini. Itu artinya jika dikaitkan dengan tujuan pendidikan, maka amanah ini adalah sifat-sifat ilahiyah yang bisa didemonstrasikan, bisa diinternalisasikan ke dalam diri manusia untuk mempertanggungjawabkan amanah yang Allah berikan ini. Kecuali satu sifat, yaitu al-mutakabbir, itu yang khusus untuk keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, laqad mannallahu 'alal mu'minina iz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Bahwasanya sungguh karunia dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang beriman dengan diutusnya seorang rasul dari golongan mereka sendiri. Dalam ayat lain, qul innama ana basyarum mislukum yuha. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, aku ini sama seperti kamu, sama-sama manusia. Cuman perbedaannya yuha, aku mendapatkan wahyu. Nah, hal ini menjadi penting ketika Rasul diutus dari kalangan manusia itu sendiri. Kenapa? Agar manusia dapat berkomunikasi dengan mudah dengannya. Manusia dapat menimba ilmu daripadanya. Manusia dapat duduk satu majelis dengannya, dan manusia dapat mempelajari kalam-kalam ilahi lewatnya. Dengan kemudahan tadi, maka manusia dapat belajar dari Rasulullah SAW, dan tugas dari Rasul sebagai seorang pendidik dengan tujuannya untuk menyampaikan pendidikan adalah melalui yatslu alaihim ayatihi, yaitu tujuannya adalah untuk membacakan kepada mereka, kepada umatnya, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dalam tafsir Ibnu Katsir maksudnya ini adalah Al-Qur'an. Selain itu wa yuzakkihim, yaitu untuk mensucikan jiwa mereka. Jadi tujuan pendidikan juga untuk membersihkan diri, membersihkan hati, dan juga membersihkan pikiran. Hal ini penting karena Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah. Tujuan lain dari pendidikan adalah untuk mengajari Alkitab dan Al-Hikmah, artinya yaitu
syariat Islam berupa Al-Quran dan hikmah-hikmah melalui sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa in kanu min qablu, namun sebelum kedatangan Rasul tadi yang mengajarkan banyak hal kepada manusia, tentu manusia itu berada dalam lafi dhalalim mubin, berada dalam kesesatan yang nyata, sehingga diutuslah Rasul dengan tujuan pendidikan yang begitu mantap tadi, sehingga akhirnya manusia terbebas dari belenggu kesesatan tersebut. Kemudian menurut Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar, bahwasanya makna dari Quran surah Ali Imran ayat 164 ini adalah untuk mengajarkan kepada manusia agar senantiasa mengerjakan kebaikan, mengajarkan pada peserta didik untuk melaksanakan kebaikan dan mencegah kepada perbuatan yang munkar, serta mensucikan diri dari kotoran dan najis. Kemudian dalam tafsir Al-Maraghi, jika ayat ini dikaitkan dengan pendidikan, maka pendidikan bertujuan untuk membersihkan jiwa peserta didik. Jiwa yang bersih itu dapat dilakukan dengan meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala serta menolak kemusyrikan. Juga dengan membenarkan terhadap segala apa yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW disertai dengan mengerjakan amal-amal soleh. Tentu sangat mulia sekali tujuan pendidikan yang tergambar dari Quran surah Ali Imran ayat 164 ini. Saudara-saudaraku yang berbahagia, ayat terakhir yang akan dibahas mengenai tujuan pendidikan ini yakni Quran surah At-Taubah ayat 51. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun." Katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Huwa maulana, dialah pelindung kami, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan hanya kepada engkaulah, kepada Allah Subhanahu wa taala lah orang-orang mukmin bertawakal kepadanya. Jika dikaitkan dengan tujuan pendidikan, ayat ini menggambarkan agar peserta didik ketika mendapatkan pendidikan senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dibekali dengan keimanan yang mantap sehingga terlihat dari sikap mereka yang pasrah dan menyerahkan segala hasil, menyerahkan segala perbuatannya telah berusaha secara maksimal untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara yang berbahagia, jika kita simpulkan tujuan pendidikan yang telah dibahas pada kesempatan kali ini, kita mendapatkan 6 poin terkait tujuannya. Yang pertama adalah menjadikan peserta didik agar selalu mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah mengajak peserta didik untuk senantiasa melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mengajak peserta didik untuk senantiasa mengerjakan kebaikan dan menjauhi perbuatan munkar. Dan yang keempat adalah menjadikan peserta didik orang yang senantiasa mensucikan jiwa dan diri mereka. Kemudian yang kelima adalah mengajarkan ayat-ayat Allah dan juga hikmah melalui sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir, yang keenam, yakni mengajak peserta didik untuk senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya itu yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, khusus bagi saya menyampaikan, umumnya bagi saudara-saudara yang menyaksikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.